Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini kita akan jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini kita akan keliling kota Yogyakarta dan Malioboro untuk melihat situasi terkini di bulan Agustus 2026. Nah, perjalanan malam hari ini diawali dari Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, dilanjutkan dengan berjalan kaki ke arah selatan di sepanjang Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo, dan berakhir di titik 0 km Yogyakarta. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana kota Jogja malam hari ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami keliling kota Jogja dan Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sedang melintas di Simpang 4 Demangan ya. Dan dari Simpang 4 Demangan kita terus lurus ke arah barat di Jalan Urip Sumoharjo. Nah, di sebelah kiri kita ini ada gedung bioskop Empire 21, atau ada yang menyebutnya dengan Empire XX1, salah satu bioskop jaringan Cinema 21 dan merupakan yang terbesar di Jogja saat ini dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan modern. Selanjutnya di sebelah baratnya, di sebelah kiri kita ini ada Politeknik LPP Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi vokasi terkemuka di Yogyakarta. Nah, LPP Yogyakarta sejak tahun 1950 berfokus pada industri perkebunan dan berada di bawah naungan BUMN perkebunan. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Urip Sumoharjo, dan kalau kita perhatikan untuk cuaca pada malam hari ini terpantau cerah dengan suhu di sekitar 28 derajat Celcius. Kemudian untuk lalu lintas pada malam hari ini terpantau ramai lancar ya. Nah, selanjutnya lokasi yang saat ini sedang kita lintasi ini adalah pusat pertokoan di Jalan Urip Sumoharjo, di mana di sisi kanan ataupun kiri kita merupakan pertokoan yang sudah legendaris dan menjadi salah satu pusat perekonomian di kota Jogja. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada perempatan, namanya perempatan Galeria. Jalan ke arah kanan adalah Jalan Profesor Dr. Herman Yohanes. Kemudian jalan ke arah kiri adalah Jalan Wahidin Sudirohusodo atau jalan menuju arah Stasiun Lempuyangan. Nah, dari Simpang 4 Galeria kita tetap lurus ke arah barat menuju Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada Galeria Mall. Nah, Galeria Mall ini adalah salah satu pusat perbelanjaan modern legendaris yang terletak di kota Yogyakarta, tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman dan sudah berdiri sejak tahun 1995. Kemudian di sebelah kiri kita ada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri kita, ini terdapat banner yang dipasang di bagian lampu jalan. Nah, banner ini adalah kalender event Yogyakarta sepanjang tahun 2026. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk agenda atau event di bulan Agustus 2026 ini, untuk agenda seni dan pameran ada Artjog 2026 yang digelar hingga tanggal 30 Agustus 2026 mendatang. Kemudian ada Jogja Fashion Carnival atau JFC 2026 yang akan dijadwalkan pada tanggal 22 Agustus 2026 mendatang di sepanjang Jalan Malioboro. Kemudian juga ada Grebek Maulud, yaitu tradisi budaya Keraton Yogyakarta dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan berlangsung sekitar tanggal 26 Agustus 2026. Nah teman-teman, kita baru saja melintas di Simpang 4 Gramedia ya. Nah, berhubung saat ini baru ada revitalisasi pembangunan jembatan Kewek, maka untuk sementara teman-teman yang menggunakan kendaraan yang ingin menuju kawasan Malioboro harus berputar melalui Stadion Keridosono ya. Jadi untuk arus lalu lintas yang berasal dari Jalan Urip Sumoharjo agar lebih dekat disarankan tidak melalui kawasan Tugu. Jadi dari Simpang 4 Gramedia tadi kita bisa langsung berbelok ke kiri menuju kawasan Kota Baru atau Stadion Keridosono.
Nah, saat ini kita sedang melintas di jembatan Gondolayu, yaitu jembatan dari Sungai Code, salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Dan posisi kita sekarang, kita masih berada di Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah kawasan Simpang 4 Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, monumen ikonik berwarna putih yang ada di depan kita ini adalah Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, dari Simpang 4 Tugu Palputih Yogyakarta kita berbelok ke arah kiri atau ke arah selatan menuju Jalan Margo Utomo. Nah, kita sekarang berada di Jalan Margo Utomo, dan kalau kita perhatikan terutama di sebelah kiri kita ini ada banyak wisatawan ataupun masyarakat Jogja yang memanfaatkan suasana malam hari ini dengan menikmati kuliner ataupun angkringan yang ada di sepanjang Jalan Margo Utomo ini. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada kantor dari Koran Kedaulatan Rakyat yang merupakan surat kabar harian tertua di Indonesia yang masih aktif terbit hingga saat ini. Nah, teman-teman, selanjutnya perjalanan kita lanjutkan dengan berjalan kaki menuju Jalan Malioboro. Nah, di sebelah kanan kita ini terdapat ikon tulisan Stasiun Yogyakarta, dan lokasi kita sekarang berada di pintu timur Stasiun Yogyakarta. Nah, pintu timur Stasiun Yogyakarta atau Stasiun Tugu ini difungsikan sebagai akses khusus keberangkatan kereta api jarak jauh. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada palang pintu geser Stasiun Yogyakarta. Nah, palang pintu geser ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan hanya terdapat di Yogyakarta. Nah, teman-teman, kita baru saja melintasi pintu geser atau tetek Stasiun Yogyakarta. Nah, jalan yang ada di depan kita yang membentang ke arah selatan ini adalah Jalan Malioboro. Dan kalau kita perhatikan saat ini suasananya ramai sekali ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan foto unik ataupun menyukai horor, di ujung utara Malioboro ini ada penyedia foto dengan kostum unik, yaitu kostum hantu ya. Nah, teman-teman, inilah suasana di ujung utara Jalan Malioboro di tanggal 8 Agustus 2026, dan kalau kita perhatikan tadi arus yang berasal dari Jalan Abu Bakar Ali sangat ramai sekali ya. Nah, salah satu spot yang menarik wisatawan di kawasan ini adalah plakat bertuliskan Jalan Malioboro ya. Nah, inilah pusat wisata malam di kota Yogyakarta yang selalu ramai setiap harinya, dan akan sangat ramai saat momen liburan ataupun weekend seperti malam hari ini, dimana selain kulineran dan mencari oleh-oleh, para wisatawan yang memadati Malioboro
datang di sini biasanya untuk menghabiskan malam melihat suasana setelah seharian berwisata ke tempat-tempat wisata populer di Yogyakarta. Nah, Malioboro ini menarik banyak orang ataupun wisatawan karena menjadi pusat wisata, budaya, belanja, dan kuliner di Yogyakarta. Nah, beberapa hal yang menjadi alasan utamanya. Yang pertama, Malioboro sudah lama menjadi simbol Yogyakarta dan ikon kota Yogyakarta ya. Jadi banyak wisatawan yang merasa belum lengkap berkunjung ke kota Jogja tanpa berjalan-jalan di Malioboro. Nah, kemudian yang kedua, Malioboro ini mempunyai jalur pedestrian yang lebar baik di sisi kanan ataupun di sisi kiri dengan cukup banyak fasilitas seperti bangku-bangku yang jumlahnya cukup banyak di sepanjang jalur pedestrian. Kemudian di sini juga tersedia fasilitas tempat sampah. Kemudian ada pepohonan yang asri ya di sepanjang Malioboro, yaitu pohon asam dan pohon gayam yang membuat suasana makin nyaman khususnya saat siang hari. Di Malioboro ini juga dilengkapi lampu penerangan yang cukup banyak ya, sehingga suasana makin terang dan indah. Nah, kemudian alasan yang ketiga, pengunjung di sini dapat melihat pertunjukan musik serta nuansa budaya Jawa yang masih terasa kuat ya di sepanjang Malioboro. Salah satunya karena kehadiran andong wisata, di mana hal ini tidak terdapat di kota lain. Nah, alasan yang keempat, Malioboro ini merupakan pusat belanja oleh-oleh ya. Nah, kalau kita perhatikan sejak adanya relokasi para PKL yang berjualan di sepanjang jalan Malioboro ke teras 1 dan teras 2 dan kemudian berlanjut ke teras Malioboro Ketandan dan teras Malioboro Beskalan, saat ini makin banyak pilihan buat teman-teman untuk mencari makanan ataupun cendera mata di kawasan Malioboro, di mana selain sentra oleh-oleh di kawasan Malioboro seperti teras 1, teras Malioboro Ketandan, teras Malioboro Beskalan, Hamzah Batik, Pasar Sore, dan Pasar Beringharjo, di sepanjang jalan Malioboro ini juga mulai banyak bermunculan outlet-outlet cendera mata dan oleh-oleh ya. Bahkan buat teman-teman yang tidak ingin mencari oleh-oleh khas Yogyakarta, namun oleh-oleh khas kota lain seperti oleh-oleh Bali, di kawasan Malioboro ini juga terdapat Krishna Nusantara, sehingga bisa dikatakan bahwa Malioboro merupakan pusat oleh-oleh di kota Yogyakarta. Nah, singkatnya, Malioboro ini menarik banyak orang karena menggabungkan pengalaman wisata, budaya, kuliner, belanja dalam satu kawasan yang mudah diakses dan memiliki identitas yang kuat sebagai jantung pariwisata Yogyakarta. Nah, teman-teman, posisi kita sekarang berada di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro. Tepatnya kita berada di depan Plaza Malioboro. Nah, Mall Plaza Malioboro ini adalah pusat perbelanjaan modern yang terletak di Jalan Malioboro. Plaza Malioboro dulunya bernama Malioboro Mall, yang merupakan mall pertama di Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 1993. Nah, pada tahun 2022 kepemilikan gedung resmi diambil alih oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY, dan kini dikelola oleh Ambarukmo Group dan berganti nama menjadi Plaza Malioboro ya. Nah, seperti inilah suasana di depan Plaza Malioboro ya, teman-teman. Nah, kemudian ini suasana di dalam Plaza Malioboro. Nah, Plaza Malioboro ini terdiri dari 5 lantai, dan di area lantai-lantai tersebut kita bisa menemukan berbagai tenan populer seperti Matahari Department Store, Dagadu, Planet Sport, berbagai kuliner seperti KFC, Hokben, Jeko, Mr. DIY, hingga tempat bermain Fun World.
Nah teman-teman, inilah suasana Jalan Malioboro dilihat dari lantai kedua Plaza Malioboro. Nah kemudian ini adalah suasana di sisi timur jalur pedestrian Jalan Malioboro yang berada tepat di depan Plaza Malioboro teman-teman. Dan kalau kita perhatikan suasana pada malam hari ini sangat ramai sekali ya. Nah terlihat di sebelah kanan kita ini banyak wisatawan yang berfoto dengan menggunakan baju adat Jawa ya. Tergantung dosen. Nah kita terus berjalan ke arah selatan ya, dan di sebelah kanan kita ini ada kawasan wisata Ndagen atau Jalan Ndagen. Nah Jalan Ndagen ini adalah salah satu jalan sayap di kawasan Malioboro yang terletak di wilayah Kelurahan Sosro Menduran, Kemantren Gedong Tengen ya. Nah jalan ini membentang tepat di sebelah barat Malioboro Mall dan menghubungkan Jalan Malioboro dengan Jalan Jogonegaran. Nah kawasan Jalan Ndagen ini merupakan salah satu titik favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara karena di sini menyediakan banyak pilihan penginapan mulai dari losmen murah untuk backpacker hingga hotel berbintang. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah Simpang 4 Batik Terang Bulan, dan di Simpang 4 ini merupakan titik ujung dari Jalan Malioboro ya. Dan di sini juga terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi spot favorit wisatawan untuk berfoto di kawasan Malioboro. Nah yang nampak di depan kita ini adalah Jalan Pajeksan, dan dalam rangka persiapan menuju Malioboro full pedestrian 24 jam, saat ini di Jalan Pajeksan sudah dibuat portal warna kuning hijau di sisi utara ataupun di sisi selatan jalan ya. Nah kalau kita perhatikan lebih dekat, bentuknya portal ini mirip tombak prajurit keraton ya, dan portal ini juga mirip antena bisa dipanjang pendekkan. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini portal telah dipasang di 13 ruas jalan di Jalan Sayap Malioboro. Nah jika tadi portal yang ada di Jalan Pajeksan, maka yang ada di depan kita ini adalah portal yang berada di Jalan Suryat Majan ya.
Nah teman-teman, selanjutnya kita akan berjalan ke arah selatan dan posisi kita sekarang berada di jalur pedestrian sisi timur Jalan Margo Mulyo ya. Nah terlihat di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada beberapa wisatawan yang sedang berfoto di bawah plang bertuliskan Jalan Malioboro. Nah plang ini sebenarnya merupakan plang portable yang bisa dipindah kemana-mana. Pemiliknya adalah para penyedia jasa foto dan biasanya berbayar ya. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah Gapura Kampung Ketandan. Nah berbicara tentang Kampung Ketandan pasti tidak akan lepas dengan penyelenggaraan Pekan Budaya Tionghoa yang digelar setiap tahun dalam perayaan Tahun Baru Cina di Jalan Ketandan. Nah perlu kami sampaikan bahwa Kampung Ketandan merupakan kampung pecinan di kota Yogyakarta, khususnya di kawasan Malioboro. Nah di depan kita ini adalah pintu masuk utama yang berada di Jalan Margo Mulyo dari Teras Malioboro Ketandan. Nah Teras Malioboro Ketandan bersama Teras Malioboro Beskalan adalah pindahan dari Teras Malioboro 2. Nah kemudian ini adalah suasana keramaian di depan Pasar Beringharjo, dan di sini terdapat pertunjukan musik angklung dari Mafia Bambu ya. Tresnoku rasane wis ra mungkin, wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Seindah kembang tulip ning taman, goblok isih sayang awakmu, ngerti ora sudi ngancani jaman susahmu.
cendol, sendal cendol, cendol cendol, cendol dawet seger piro, 500 terus pakai ketan, ciro lu 4567 ragi pagi panyo, pagi panyo, pagi panyo, lelek ya, sumber nasional, asik. Nah teman-teman, inilah suasana di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan malam hari ini sangat ramai sekali ya. Ya teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini berkeliling kota Jogja dan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.